Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Kakak kelas 3A, kakak kelas 3B. Hari ini hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran secara online. Anak-anak, semoga semuanya hari ini sehat ya. Semoga keluarga kita yang sakit, tetangga kita yang sakit, atau teman-teman kita yang sakit segera dianugerahi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pagi tadi dari pagi sekali pasti kita awali kegiatan kita dengan sholat subuh ya. Siapa yang tidak sholat subuh, ayo? Yang tidak sholat subuh tidak boleh diulangi lagi nggih. Besok mengerjakan sholat subuh dan seterusnya. Yang hari ini tidak sholat subuh, minta ampunan kepada Allah, bisa diqadha ya, diganti. Semoga besok dan seterusnya tidak khilaf lagi, tidak bangun kesiangan lagi. Dan kalau dibangunkan oleh ayah atau mama, tidak boleh marah-marah. Oke anak-anak, pasti semuanya sudah sarapan. Sudah mandi dulu ya? Sudah mandi. Terus sholat duha. Habis sholat duha, sarapan. Ya. Tadi sudah melaksanakan apa? Berdoa sebelum belajar. Sudah membaca Asmaul Husna ya. Seperti yang kita lakukan di sekolah. Dan anak-anak, untuk perkaliannya masih dilaksanakan perkalian 1 sampai 100. Harus tetap dikerjakan loh ya setiap hari agar kalian cepat hafal perkalian, nggih. Tetap dikerjakan meskipun tidak diingatkan Bu Guru. Oke anak-anak, kita hari ini sudah masuk ke tema 3 ya. Setelah PTS kemarin sudah PTS. Apa itu PTS? Penilaian tengah semester. Sudah 2 tema yang kalian pelajari. Separuh perjalanan kita di semester 1 sudah terlewati. Untuk menuju ke semester 2 kita tinggal separuh semester lagi ya. Kita sudah melaksanakan PTS. Sekarang kita masuk ke tema 3. Materi kita adalah hari ini matematika ya. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak, kalian akan mengamati alat ukur ya. Dengan mengamati alat ukur, siswa dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut dengan tepat. Dengan melakukan praktek pengukuran tinggi badan teman, siswa dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Oke anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita adalah pengukuran panjang dengan satuan baku. Apa itu satuan baku anak-anak? Ada yang tahu? Satuan baku adalah satuan yang sudah disepakati secara internasional. Oke? Alat ukur untuk satuan baku ya, alat ukur panjang untuk satuan baku yang diakui, yang pertama adalah penggaris ya. Itu penggaris ya. Ada meteran ya, ada penggaris, ada meteran. Oke. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Nah, kalau lebih dari 1 meter Bu Guru. Oke, kita bahas berikutnya ya. Penggaris dapat hasil pengukuran ditulis dalam bentuk satuan milimeter, sentimeter, atau inci. Alat ukur selanjutnya anak-anak adalah meteran pita. Ada yang tahu meteran pita? Meteran pita atau meteran kain ya, biasa disebut meteran kain. Biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain.
Nah, ini bentuknya ada berbagai macam warna ya, tidak hanya warna kuning, ada warna hijau, warna biru, ada warna merah, ada warna putih. Ya, meteran kain dapat digunakan untuk mengukur bahan kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Sudah paham anak-anak ya? Oke. Selanjutnya, meteran selanjutnya adalah meteran roll kecil. Meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Ini gambarnya. Biasanya yang pakai siapa anak-anak? Yang pakai meteran roll kecil ini? Pinter. Yang biasanya menggunakan adalah tukang kayu atau pekerja bangunan. Meteran roll kecil ini biasa disebut dengan meteran saku karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa atau biasa dimasukkan ke saku. Ya, makanya meteran roll kecil ini bisa disebut dengan meteran saku. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter, sama dengan meteran pita tadi. Selanjutnya, meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Nah, ini bentuknya anak-anak. Pasti semuanya sudah tahu ya. Pekerja bangunan selain memerlukan meteran roll kecil, juga memerlukan meteran roll besar untuk mengukur tanah. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter, sama ya. Sama dengan meteran pita atau meteran roll kecil. Hasilnya ditulis menggunakan sentimeter atau meter. Menurutmu, perhatikan ya gambar berikut ya. Alat ukur apa yang dapat digunakan untuk mengukur benda ini? Yuk, siapa yang bisa? Ya, boleh jawabannya ditulis di buku tulis nanti ya. Alat ukur apa yang bisa digunakan untuk mengukur benda itu? Itu namanya apa, Nana? Pinter, meja ya. Meja. Alat ukur yang digunakan adalah apa? Nanti bisa ditulis di buku tulis. Sekarang kesetaraan satuan panjang baku. Kesetaraan itu berarti apa? Yang sama ya. Yang sama. Perhatikan hasil pengukuran panjang ya dapat dinyatakan dengan satuan baku meter disingkat dengan M, sentimeter disingkat dengan cm, dan milimeter disingkat dengan mm. Nah, 1 meter anak-anak panjangnya itu sama dengan 100 cm atau sama dengan 1000 mm. Oke, belajar di rumah nanti didampingi oleh orang tua, nggih. Kesetaraan satuan panjang baku. Satuan baku yang sering kita gunakan sehari-hari adalah meter dan sentimeter. Kita jarang menggunakan milimeter ya. Paling sering kita lakukan adalah meter dan sentimeter. Saat melakukan pengukuran, kadang hasil pengukuran tidak dapat menunjuk ke angka tertentu. Perhatikan contoh berikut. Berapa gambar panjang sapunya, yuk. Kelihatan gak di situ? Dari videonya jelas apa enggak? Panjang sapu 105 cm atau 1,05 meter. Oke. Nah, itu kalau gambar sapu yang ini. Iya, sama ya. 1 meter, hasil pengukuran tidak dapat menunjukkan angka 1 meter, tetapi 1 meter lebih 5 cm. Jadi, panjang sapu pada gambar adalah 1 meter 5 cm atau sama dengan 105 cm seperti yang sudah Bu Vika sebutkan tadi ya. Oke anak-anak, sekarang ayo tentukan panjang bambu berikut. Berapa itu? Silakan nanti ditulis di buku tulis. Nah anak-anak, ini tugas hari ini ya. Tentukan panjang benda yang ada di rumahmu sesuai dengan tugas halaman 6.
Dan kerjakan halaman 20 dan 24. Seperti biasanya, setor foto saat mengerjakan ya. Terima kasih anak-anak. Materi kita selesai hari ini. Kita bertemu lagi di lain waktu ya. Besok ya kita ketemu lagi masih secara daring. Oke, kita baca hamdalah bersama anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.